Assalamualaikum, Shalom, tabe salamat lingun nalatai, salam sahujud karendem malempa, adil katalinu kaseruga, basewut kalu jubata, arus. Baik, saya Devina Putri dengan NIM 1930202030 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran pemahaman tentang microteaching sebagai bentuk dari tugas mata kuliah saya, yaitu microteaching. Saya berasal dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun ajaran 2020-2021. Saya akan mulai presentasi saya. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran secara khusus adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya, alat atau media apa yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Seorang calon guru harus memahami apa itu arti dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Dia harus tahu bagaimana cara merumuskan serta tujuan apa yang ingin dicapai dari rancangan pembelajaran yang ia pakai. Karena kelak rencana pembelajaran itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengajaran, ancang-ancang dari suatu kegiatan pengajaran yang ia pakai untuk mengajar muridnya nanti. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran itu sendiri ada unsur pokok dalam perencanaan pembelajaran yang meliputi A. Pengembangan tujuan pembelajaran, dan keduanya pengembangan isi atau materi pembelajaran. Ada pula C. Pengembangan metode dan media proses pembelajaran. Ada pula pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, dari unsur-unsur ini, seorang calon guru harus memahami apa itu dasar dari pengembangan tujuan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran sendiri, seorang guru harus paham apa tujuan dia dari melakukan pengembangan tujuan. Apa tujuan dari perencanaan pembelajaran? Apakah dari tujuan itu untuk memahami atau mengetahui indeks prestasi seperti apa yang diinginkan dari siswanya, serta dirinya juga harus mampu untuk mengembangkan isi atau materi dari pembelajaran tersebut. Serta dibutuhkan juga metode dan media proses pembelajaran seperti apa yang ingin ia pakai, baik itu metode mengajar secara langsung maupun secara daring. Nah, dari sini medianya bisa menggunakan media secara langsung yaitu tatap muka ataupun juga medianya secara internet dengan menggunakan jaringan dalam jaringan. Di sini seorang guru bisa menggunakan media seperti laptop atau HP atau jaringan yang bisa digunakan menggunakan jaringan internet dan mengajar secara virtual. Dan ada pun juga bagian D, pengembangan evaluasi pembelajaran. Di pengembangan evaluasi pembelajaran ini sendiri, seorang guru harus memahami betul apa tujuan dari dia merencanakan pembelajaran itu. Dan tentu saja dari semua sistem-sistem yang telah ia sebut dari A, B, C, D, harus adalah evaluasi. Dia harus paham. Evaluasi itu sendiri digunakan untuk mengetahui semacam kekurangan dari metode yang ia gunakan dalam perencanaan itu. Dari evaluasi itu akan diketahui kekurangan cara dia mengajar, serta mengetahui bagian manakah siswa juga yang kurang mengerti materi yang kelak akan ia ajarkan nanti sebagai bentuk dari perencanaan pembelajaran seorang calon guru. Selanjutnya, nah dari perencanaan pembelajaran ini sendiri pun memiliki berbagai manfaat. Manfaatnya yaitu pertama sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetisi dasar, adapun juga untuk memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek, adapun juga memberi pengaruh pada pengembangan siswa.
akan saya jelaskan secara sedikit. Untuk bagian perencanaan pembelajaran, manfaat untuk landasan adalah seorang guru harus paham betul adanya memiliki sebuah landasan agar ia bisa tahu patokan dari bagaimana cara ia mengajar kelak dan bagaimana ia cara menyusun dari setiap KD nanti yang akan ia ajarkan untuk anak didiknya. Dan ada pun juga metode-metode seperti apa yang akan ia gunakan nantinya yang sudah ia rancang di dalam bentuk RPP ataupun silabusnya nanti untuk sebagai dasar dalam landasan pokok itu sendiri dalam mencapai pemenuhan kriteria dari kompetensi dasar yang sudah ditargetkan sebelumnya. Nah, ada pun juga untuk bagian manfaat perencanaan pembelajaran ini sendiri untuk memberikan semacam gambaran. Nah, dari gambaran itu seperti semacam bentuk kasarnya. Di sini semacam seperti kayak masih ancang-ancang dari seorang calon guru untuk memahami acuan kerja jangka pendek. Maksudnya adalah bagaimana ia bisa membuat semacam gambaran besar bagaimana dia nantinya harus menyusun, membuka kelas, sampai memberi materi di kelas, sampai akhirnya dia harus menutup kelas dan harus mengevaluasi hasil mengajar dia untuk anak didiknya dan mengetahui apa kekurangan anak didiknya dari materi yang ia pelajari. Nah, di situ pun juga akan dalam waktu jangka pendek dan tidak terus-terus dalam jangka panjang. Ada jangka waktu yang bisa diberikan oleh seorang guru untuk mengerjakan semua itu dalam bentuk rancangannya kelak. Dan ada pun juga bagian memberi pengaruh pada pengembangan siswa. Perencanaan pembelajaran itu sendiri dibutuhkan untuk menjadi pengaruh pengembangan siswa itu. Rancangan itu tentu saja untuk membantu siswa lebih maju. Dirancangkan siswa akan lebih jauh kompetensi dari sebelumnya. Diharapkan rancangan itu adalah rancangan yang sudah tepat dan sesuai dengan kompetensi-kompetensi dasar sebelumnya yang telah dipenuhi. Diharapkan siswa pun akan mencapai indeks prestasi siswa yang diharapkan. Bagian selanjutnya. Nah, menurut PP nomor 19 tahun 2005, rencana pembelajaran ada 2 jenis, yaitu silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sendiri program atau rencana pembelajaran luas mencakup rencana atau program untuk satu atau kelompok mata pelajaran per tiap semesternya. Nah, adapun juga RPP sendiri adalah program atau rencana yang sudah lebih spesifik, yaitu hanya mencakup rencana setiap pokok materi untuk setiap kegiatan. Di bagian silabus ini sendiri nanti akan diprogramkan lebih dalam cakupan cakupan pembelajaran yang lebih luas. Di sini seorang calon guru akan memahami bagaimana caranya untuk menyusun rangkaian rencana program dari setiap mata pelajaran yang akan ia kelak pakai untuk mendidik siswanya nanti. Adapun juga untuk bagian di RPP nanti adalah mencakup untuk bagian yang lebih detail atau lebih tepatnya lebih seperti jelas. Di sini nih di RPP bagian ini akan lebih didetailkan tidak hanya pada sekedar cakupan luas sekedar mata pelajaran semacamnya, tidak. Di pada bagian ini akan lebih dirincikan. Di satu ini adalah rencana setiap pokok materi untuk setiap kegiatan adalah bagaimana seorang di RPP ini akan membantu seorang pengajar untuk bisa mengetahui sampai bagian manakah titik keberhasilan ia mengajar muridnya dan bagaimana kemajuan dari yang ia dapat saat menggunakan metode-metode sebelumnya yang telah ia lakukan. Di sini ini seperti semacam penilaian rancangan untuk dia menjelaskan setiap pokok materi untuk setiap kegiatan. Selanjutnya, karakteristik umum perencanaan pembelajaran antara lain memperhatikan karakteristik siswa, berorientasi pada sistematis, melengkapi kebutuhan siswa, perencanaan bersifat fleksibel, adapun juga yang berdasar pendekatan sistem. Nah, di karakteristik umum ini, perencanaan pembelajaran itu harus memperhatikan. Dalam perencanaan pembelajaran itu harus diperhatikan bagaimana karakteristik siswanya, ada yang kekurangan kah, adapun yang kesulitan
untuk menangkap materi dari disampaikan oleh seorang pengajar itu. Nah, maka perlu sangat dipaham betul bagaimana karakter agar kelak ia bisa memenuhi atau mengetahui cara mengajar anak tersebut. Nah, adapun juga dari perencanaan pembelajaran itu adalah membantu seorang pengajar untuk bisa tidak melenceng ataupun tidak sembarangan dalam membuat rancangan pembelajaran di mana semua itu sudah terpatok dalam kurikulum yang sudah ditetapkan dan berlaku. Di sana seorang calon pengajar akan lebih terpusat pada di bagian misalnya seperti kurikulum 2013 yang saat ini sudah menjadi bacuan bagi banyak para guru untuk bisa memahami bagaimana metode ajar di dalam kelas mereka. Misalnya saja siswanya harus lebih banyak untuk mengeluarkan pendapat dan guru tidak hanya sekadar ngomong-ngomong sendiri di depan kelas tapi akhirnya tidak diperhatikan oleh siswanya, dan kebanyakan juga akhirnya kelas pun terkesan seperti monoton dan membosankan. Akan di kurikulum 2013 ini akan lebih banyak ditekankan bagaimana siswanya sendiri yang aktif ketika belajar di dalam kelas. Urutan kegiatan pun dikembangkan secara sistematis. Nah, di bagian urutan kegiatan dikembangkan secara sistematis ini sendiri, dengan adanya perencanaan pembelajaran, maka kegiatan belajar rancangan itu akan teratur lebih sistematis, tidak sembarangan, rangkaiannya akan lebih urut dan akan lebih mudah dipahami, sehingga lebih sinkron. Nah, rencana pembelajaran ini semua harus bersifat fleksibel dan tidak mengikat, di mana akan ada berbagai nantinya, jika hanya berpegang pada satu hal saja, nantinya mungkin akan membuat beda. Nah, di sini pun ada juga berdasar pendekatan sistem. Perencanaan pembelajaran itu juga harus berdasarkan sistem, tidak bisa juga membuatnya dengan seenak hati. Harus ada sesuatu yang bersifat runtut dan membuat seorang calon pengajar ataupun pengajar harus mengikuti pendekatan sistem yang ada, terpadu, agar tidak sembarangan saat melakukan bahan ajar mengajar nantinya di kelas. Nah, ada pun juga prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran antara lain spesifik, operasional, sistematis, dan juga jangka pendek. Untuk pengembangan perencanaan pembelajaran secara spesifik itu akan dibuat seorang calon pengajar lebih jelas dalam mengembangkan rancangan pembelajarannya. Saat ia merencanakan sesuatu, ia harus melihat bagaimana dengan jelas kelak nanti kelas yang akan ia ajar. Jadi dia akan memberi gambaran besar, dan dari gambaran besar itu dia akan bisa melihat secara spesifik bagaimana cara dia nantinya mengajar di kelas. Adapun juga perencanaan pembelajaran ini memiliki prinsip operasional membuatnya harus bisa bekerja dengan baik dan jelas. Nantinya saat di kelas itu, di tempat seorang calon pengajar ataupun pengajar itu mengajar terjun langsung. Nah, adapun juga untuk secara sistematis jelas bahwa perencanaan pembelajaran itu harus selalu runtut, tidak bisa sembarangan. Adapun juga dalam jangka pendek, adanya pemberian waktu memudahkan seorang calon pengajar atau pengajar untuk lebih memahami segala sesuatunya dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, nah, di bagian sini ada pun juga pengembangan rencana pembelajaran. Pengembangan rencana pembelajaran dibagi dua, silabus dan RPP. Mengembangkan atau menyusun RPP didasarkan atas 4 komponen pembelajaran, yaitu mengembangkan tujuan atau kompetensi, mengembangkan isi bahan belajar, mengembangkan metode, alat, media, dan sumber belajar, dan mengembangkan sistem penilaian. Nah, untuk mengembangkan atau menyusun RPP ini harus diperhatikan dulu pokok inti dasarnya. Dikembangkanlah dulu tujuan atau kompetensinya, capaian mana. Dengan maksud tujuan atau kompetensi ini memberi semacam informasi kejelasan. Apa dasar dari dia menyusun RPP itu? Tentu saja untuk mengetahui sampai sejauh mana indeks prestasi siswa yang telah dicapai. Adapun juga bagian untuk mengembangkan isi bahan belajar.
Dalam mengembangkan rencana pembelajaran, maka dibutuhkan komponen yang paling penting yaitu bahan ajar tidak bersifat menonton dan juga tidak bersifat terikat ataupun terlalu kaku. Di sini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi seperti metode belajar sekarang yang membuat siswanya lebih kreatif, lebih aktif di kelas, tidak hanya sekedar mendengar ocehan guru saja. Siswanya juga tidak hanya sekedar seperti terpaku pada buku paket saja. Mungkin siswanya memiliki pikiran sendiri untuk membuat kelas lebih hidup. Di situ seorang calon pengajar juga bisa menjadi seorang pembimbing yang baik dan menjadikannya untuk melihat potensi ini untuk mengembangkan sebagai isi bahan ajarnya agar kelas yang ia ajarkan jauh lebih menyenangkan, tidak bersifat kaku. Adapun juga untuk mengembangkan metode, alat media, dan sumber belajar, memanfaatkan di zaman era sekarang ini sudah tidak mengherankan lagi jika menggunakan seperti kecanggihan teknologi. Di zaman dulu jika hanya terpaku pada buku saja, ya kurang lebih seperti agak ketinggalan zaman ya, karena zaman sekarang semakin maju dan sekarang itu sistemnya internet. Jadi bagaimanapun juga bahkan banyak siswa sekarang pun hanya banyak modal copy paste dari internet dan guru pun ya hanya sekedar lewat-lewat memberi penilaian. Namun dari itu sisi negatifnya. Namun tidak hanya dari sisi negatifnya, dari sisi positifnya pengembangan metode menggunakan alat dan media sumber belajar secara modern mungkin lebih memberi variasi dari hanya sekedar buku saja. Di sini bisa lebih dikembangkan, namun juga harus mengingat dampak negatifnya, seperti copy paste oleh para siswa yang sering dilakukan di zaman sekarang ini. Nah, ada pun juga komponen yang bagian paling penting juga mengembangkan sistem penilaian. Di rencana pembelajaran ini akan dikembangkanlah sebuah sistem untuk menilai bagaimana hasil belajar itu pada akhirnya akan dinilai apakah memiliki nilai yang buruk, nilai yang baik. Dan itu akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah rancangan kelak untuk mengajar di kelas nanti. Selanjutnya, adapun langkah-langkah operasional menyusun RPP yaitu menetapkan identitas mata pelajaran, menetapkan SK dan KD, menetapkan kegiatan pembelajaran, menetapkan metode, alat, media, dan sumber pelajaran, adapun juga untuk menetapkan secara penilaian. Singkat saja, untuk bagian langkah-langkah ini akan ditetapkan harus dijelaskan dulu, misalnya seperti menetapkan identitas mata pelajaran. Setiap mapel itu akan memiliki bidangnya masing-masing dan perlu diketahui identitasnya. Misalnya seperti ini mapel matematika, mapel bahasa Indonesia, mapel bahasa Inggris. Maka harus diketahui dulu identitas dari mata pelajaran itu yang kelak seperti apa kan ia pakai untuk ia ajarkan di kelasnya. Menetapkan SK dan KD itu penting, kompetensi dasar juga harus. Adapun juga untuk menetapkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan berjalan seperti apa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun juga menggunakan metode baik belajar secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri memahami materi dengan pemberian tugas, adapun juga menggunakan alat seperti misalnya adanya komputer ataupun ponsel, itu akan sangat membantu. Adapun juga dengan medianya, baik medianya secara daring maupun langsung, daring ataupun luring. Dengan media ini ya seperti bisa membantu untuk internet meskipun memiliki kekurangan di mana kebanyakan siswa akan menjadi jauh lebih malas. Namun dengan ini pembelajaran akan jauh lebih bervariasi daripada terkesan terikat pada sebuah buku. Terlalu membosankan. Dan ada pun juga sumber pelajaran dan lain-lain ini bisa didapat pula baik dari perpustakaan ataupun juga di zaman yang lebih modern seperti sekarang ada pun perpustakaan online, yaitu bisa misalnya seperti iPusnas di mana banyak buku-buku secara hasil yang sudah di-scan dan disimpan secara online cukup menggunakan ponsel, maka ada banyak buku yang bisa tersimpan di sana. Itu akan juga salah satu memudahkan.
Adapun juga untuk langkah-langkahnya berikutnya yaitu menetapkan penilaian. Menilai ini menunjukkan bagaimana hasil kerja yang telah dilakukan, hasil rancangan sebelumnya yang telah ia lakukan untuk dinilai apakah akan berhasil ataupun tidak. Selanjutnya, untuk membuka pelajaran. Jelas, untuk membuka pelajaran itu sendiri memiliki pengertian adalah upaya dari seorang guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar untuk yang siswa mengikutinya. Ya, tujuan dari membuka pelajaran ini sudah jelas, harus membuat siswanya termotivasi, tidak hanya terpaku pada bagaimana kelas itu kelak nantinya hanya akan berisi ocehan guru dalam hal menonton dan membanyak siswanya merasa mengantuk ataupun tidak tertarik dengan metode pembelajaran. Mungkin jika gurunya pandai membawa suasana, kelas itu bisa saja berjalan dengan akan baik. Tujuannya sendiri untuk membuka pelajaran ini adalah jelas untuk menarik perhatian. Jika kelas saja sudah dibuka dengan cara tidak menarik, maka akan jelas kelas berikutnya akan terasa begitu membosankan. Adapun juga tujuan menumbuhkan motivasi belajar, membuat siswa itu lebih berminat, tertarik. Misalnya seperti dia belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, seorang guru bisa saja dengan memberikan semacam atau membacakan sebuah cerita dongeng pada anak sekolah dasar. Nah, di sana guru ini bisa memancing minat anak muridnya lewat dari cerita dongeng itu, apakah anak itu akan tertarik dan membuatnya mau belajar materi mengenai bahasa Indonesia. Nah, adapun juga tujuan dari membuka itu adalah acuan jelas harus atau tidak. Adapun juga membuat kaitan fungsional. Saat kelas dibuka, haruslah semua sistem berjalan dengan sempurna dan itu akan berfungsi saat kelas dibuka dan guru akan mulai mengajarkan materinya pada anak didiknya. Prinsipnya sendiri menerapkan pada setiap jenis kegiatan dalam membuka pelajaran, perhatikan makna, logis, dan berkesinambungan. Saat membuka pelajaran itu ya harus memiliki makna, tidak hanya asal membuka kelas saja, karena harus ada makna. Misalnya saja seperti dipancing-pancing anak muridnya untuk dengan materi yang akan ia sampaikan, namun materi yang ia sampaikan itu jelas berhubungan dengan mata pelajaran yang ia akan ajarkan saat itu dan memiliki makna setelah dia membuka dan saat ia akan memulai isi bahan pelajaran materi kelas, itu berkesinambungan dan memiliki makna logis dan berkesinambungan, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, nah saat setelah kelas dibuka, maka berikutnya adalah bagian untuk menutup kelas. Saya akan bacakan sedikit saja bagian menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Menutup pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa. Tentu saja saat kelas dibuka maka kelas pun akan diakhiri. Dan dari saat di kelas diakhiri, disinilah maka akan ditetapkan tujuannya. Kelas ditutup, maka semua materi itu telah harus rampung. Dan setelah rampung, maka akan diharapkan pemahaman yang utuh dari siswa. Siswa pun juga harus mantap saat kelas akan berakhir, di mana akhir dari materi yang sebelumnya telah diajarkan itu telah terasa begitu mulai dicapai oleh siswanya begitu di detik-detik akhir mata pelajaran. Nah, di bagian sini juga untuk mengetahui saat kelas penutup pelajaran, maka akan diketahui tingkat pemahamannya. Misalnya saja saat diberi tugas di awal-awal dan saat kelas hampir ditutup, tugas itu dikumpulkan dan nilai di situ akan diketahui sejauh apakah hasil pencapaian siswanya, entah siswanya mendapatkan nilai di bawah KKM ataupun
siswanya mendapat nilai yang cukup memuaskan ataupun sangat memuaskan. Dan ada pun juga untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan. Sebelum menutup pelajaran, seperti saya sebutkan sebelumnya, saat kelas itu selesai, maka akan diketahui hasilnya. Misalnya saja seperti ada yang akhirnya cuma mendapat nilai di bawah KKM, tentulah seorang guru harus tahu ke bagian apa yang akan ia lanjutkan. Entah seperti dia mempersiapkan materi yang lebih baik di esok hari atau di mata pelajaran berikutnya, atau memberikan evaluasi berupa remedial pada siswanya yang misalnya sering mendapatkan nilai di bawah 60. Nah, ada pun juga unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran. Unsur-unsur ini sangat begitu penting. Saat kelas ditutup, maka harus akan ditinjau kembali, direvisi bagaimana semua pelajaran itu telah berlangsung. Setelah direvisi, dinilai, dievaluasi bagian manakah yang salah, bagian manakah yang kurang, bagian mana yang harus diperbaiki. Setelah rampunglah bagian menilai, dilanjutkan dengan organisasi kegiatan. Diatur ulang lagi itu kegiatan. Mana yang sudah diperbaiki dan dinilai, bagian mana yang terasa begitu kurang saat di mana banyak siswa yang masih belum paham dengan materinya. Nah, setelah diatur ulang, maka akan disimpulkan, didapatkan hasil akhirnya. Dilanjutkan dengan mengadakan konsolidasi, semacam diadakan untuk merembuk ulang, dipahami lagi bagian-bagian mana sajakah lagi yang setelah hasil dinilai ini diukur lagi apakah ini masih ada yang kurang kah atau disiapkan atau masih bagian yang perlu dirembukan. Setelah bagian ini selesai, maka akan diadakan tindak lanjut. Selanjutnya, setelah kelas ditutup, ada pun juga bagian penjelaskan pelajaran. Sudah jelas bahwa di dalam penjelasan pelajaran ini adalah seorang pengajar harus terampil dalam memberikan penjelasan di kelas. Keterampilan ini tentunya harus sangat dimiliki. Jika seorang pengajar tidak mampu menjelaskan kelasnya dengan baik, bagaimana siswanya bisa paham? Karena itu sebisa mungkin seorang pengajar harus mampu memberikan materi dan menjadikan penjelasan sebaik mungkin, seperti untuk menunjukkan hubungannya, sebab akibat antara atau sebagainya. Harus dijelaskan. Misalnya saja seperti ada seorang guru bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang pemakaian huruf kapital. Muridnya ini nggak tahu, muridnya ini pada awalnya tidak mengetahui kenapa pada saat awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital, awal kalimat. Lalu dijelaskan bahwa awal kalimat itu merupakan kalimat pembuka. Dijelaskan, tidak boleh menggunakan huruf kecil, harus menggunakan huruf besar, maka di situ sudah menunjukkan hubungan sama sebabnya, di mana siswa itu merasa penasaran, lalu guru pun menjawab. Selanjutnya, stimulus. Singkat saja untuk bagian ini. Pada garis besarnya, jenis dan bentuk variasinya pembelajaran terdiri dari 3 bentuk model. Stimulus yaitu menggunakan variasi pada kegiatan tatap muka, menggunakan alat, dan media serta sumber pembelajaran, pola komunikasi pembelajaran. Untuk stimulus sendiri merupakan upaya seperti guru itu memberikan rangsangan agar muridnya itu seperti seorang guru akan memperdengarkan sebuah musik sebelum anak muridnya kembali belajar. Di awal-awal mulai membuka pelajaran, akan diperdengarkan musik, yaitu agar merangsang indera pendengaran serta pola pikir anak itu agar jauh lebih konsentrasi saat mendengarkan materi yang ia ajarkan nantinya di kelas. Lanjutnya,
Nah, kegiatan bertanya ini juga sama pentingnya. Untuk di kegiatan bertanya ini, seorang guru harus bisa memastikan bahwa siswanya tidak banyak hanya diam saja setiap kali setelah ia mengajar di dalam kelas. Di bagian kegiatan bertanya ini, haruslah membuat siswa itu banyak untuk bertanya, tidak banyak diam. Kebanyakan siswa itu lebih banyak diam ketika disuruh bertanya. Entah itu karena paham materi ataupun karena tidak tahu materinya yang diajarkan itu seperti apa. Dan akhirnya guru pun harus pandai dalam mensiasati hal tersebut. Nah, untuk jenis pertanyaan itu sendiri akan dikelompokkan menjadi 2. Pertanyaan dasar menjadi pembuka atau penjelasan dari respon yang ditanya. Adapun juga pertanyaan yang sudah semacam pertanyaan lontar balik, yaitu di mana seorang guru akhirnya melemparkan pertanyaan paksa pada muridnya agar muridnya itu mau bertanya, tidak hanya diam saja. Karena hal-hal seperti ini sudah sering terjadi di dalam kelas. Dalam tujuan pembelajaran untuk bertanya ini ya jelas untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswanya, mesti banyak siswanya sering abai terhadap materi yang diajarkan di kelas dan sekedar numpang lewat. Namun seorang guru yang pandai, ia mampu membuat siswanya bertanya dengan cara ia memaksa atau menunjuk secara langsung muridnya yang sering tidak banyak bertanya agar terjadilah rasa keingintahuan dari yang lainnya meskipun secara terpaksa. Nah, bagian selanjutnya, pertanyaan lanjut. Pertanyaan lanjut ini semacam lebih mengacu pada lebih dari semacam kelanjutan dari pertanyaan dasar, di mana pertanyaan lanjut sendiri memberi pengertian adalah merupakan pertanyaan berikutnya atau pertanyaan susulan yang substansi si pertanyaan mengacu pada pertanyaan dasar pertama, di mana ada seorang siswa yang bertanya. Misalnya di pertanyaan pertama dia sudah mendapat jawaban, namun masih bertanya lagi karena merasa bingung ataupun ada materi yang kurang, atau malah kurang paham dengan jawaban yang pertama. Maka selanjutnya akan ia memberikan sebuah pertanyaan lagi. Entah untuk memperjelas pertanyaan sebelumnya atau menjawab rasa keingintahuannya dari materi yang sebelumnya disampaikan. Di sini dijelas pengajar harus mampu untuk menjawab dari pertanyaan lanjut tersebut. Selanjutnya, setelah bagian pertanyaan, maka ada bagian penguatan. Bagian penguatan ini sendiri kalau berdasarkan bisa dilihat dari PPT saya. Nah, tapi saya akan jelaskan sedikit saja pada bagian penguatan. Setelah kelas berlangsung, dan setelah berbagai macam tetek bengeknya, maka akan ada penguatan materi. Di mana penguatan materi itu misalnya seperti diberikan rangkuman, atau seperti tanya jawab seperti kuis-kuis sebelum pulang, dikuatkan lagi, diberi tugas tambahan. Dengan cara seperti ini, siswa itu lebih ingat dengan materi sebelumnya, tidak hanya sekedar numpang lewat setelah belajar, pulang, selesai, selamat tinggal materi pelajaran. Tidak, maka perlu diberi penguatan. Penguatan ini identik dengan bentuk tugas-tugas rumah. Berikutnya, dalam rencana pembelajaran dibutuhkan juga kelompok. Nah, di dalam kelompok ini tentulah akan dibuatlah sebuah kelompok kecil yang berguna untuk diskusi. Di dalam diskusi kelompok ini sendiri, sangat dibutuhkan, di mana untuk seseorang yang bahkan sulit untuk bergaul atau berteman dengan yang lainnya, harus berkelompok dan mulai membuat dia mengeluarkan suara, mulai membuat dia menyampaikan pendapatnya pada teman-temannya, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Diskusi kelompok kecil ini sendiri
untuk beberapa aspeknya bisa dibaca sendiri di PPT saya. Namun kalau pendapat saya sendiri, diskusi kelompok kecil ini sangat membantu untuk lebih mendapatkan semacam penguatan ataupun pertukaran ide-ide dari berbagai siswa terhadap teman-temannya lain dan saling bertukar pikiran. Meskipun diskusi kelompok kecil ini agak sedikit kurang efektif, karena bisa saja hanya ada beberapa siswa yang tetap tidak terlalu mau berdiskusi dan membiarkan salah satu yang lainnya diam dan mengerjakan. Agak kurang efektif, namun bisa diatasi dan disiasati dengan pengurangan jumlah orang yang tidak terlalu banyak dan tugas yang jelas dan serta pengawasan dari pengajar itu sendiri. Selanjutnya, dalam mengajar kelompok kecil itu sendiri yang berkisar 3-8 orang, seorang guru itu harus mampu untuk mengorganisasi sedikit apapun dari orang-orang yang ia ajarkan. Dan dalam saat untuk mengajar itu, maka dia perlu bagian yang ditunjang, motivator, meskipun orangnya sedikit, diberi motivasi untuk bisa lebih terlibat dalam pembelajaran, pengaturan, organisator, difasilitasi dengan seperti pemberian buku, jaringan internet, multimetode seperti metode saling diskusi antara temannya dengan lain, sumber yang bervariasi, menggunakan buku ataupun jaringan internet, komunikasi secara interaktif dengan teman-temannya yang berbeda, bahwa di saat terutama kelompok kecil itu diacak orang-orang yang tidak hanya sekedar dengan teman dekatnya saja, dan juga untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Ya, kalau bagian yang sedikit kecil ini akan sangat membantu seorang pengajar untuk bisa lebih melihat dengan jelas siswanya. Hanya karena dalam lingkup yang lebih sedikit, tidak banyak, dia bisa melihat misalnya saja yang di satu ini, si A ini merasa kesulitan saat membedakan mana kalimat utama dan kalimat sambung. Dan maka guru ini akan memberikan dia semacam kayak diagnosa begitu selayaknya dokter untuk mengetahui bagaimanakah siswa ini nih bagian yang kurang saat ia belajar. Selanjutnya, dalam perencanaan pelajaran maka akan dibutuhkan pengelolaan kelas di mana ada pendekatan secara otoriter, di mana mungkin saja seorang pengajar itu tegasnya bukan main. Dia ingin membuat siswanya disiplin. Kebanyakan seperti ini adalah sebutannya guru killer. Nah, saat pengelolaan kelas ini, maka ada juga tidak hanya sekedar otoriter di mana guru harus disiplin dan tegas setengah mati sampai dicap guru killer. Adapun juga pasnya permisif, lebih lembut biasanya, dan kebanyakan pengajar seperti ini tidak akan terlalu bermacam-macam dengan muridnya. Adapun juga dengan pengelolaan kelas, modifikasi tingkah laku. Seperti bertingkah, membuat candaan di depan kelas, memperhatikan siswanya bagaimana anak-anak di dalamnya, apakah ia harus bersikap seperti bisa membuat suasana itu cair dengan melontarkan guyonan-guyonan. Nah, dalam model tindakan ini terdapat alternatif dalam penerapannya. Pendekatan preventif, resesif, modifikasi tingkah laku. Selanjutnya, ada dalam perencanaan pembelajaran, ada pun merancang pembelajaran mikro. Kalau di sini berdasarkan PPT saya akan jelaskan saja secara singkat. Untuk merancang secara mikro ada observasi kelas. Kelas itu diamati, dilihat dengan benar-benar. Apakah kelas ini kondusif, bisa dijadikan sebagai tempat belajar atau tidak. Dilihat dulu apakah siswanya banyak yang nakal, ada punya penurut.
Dilihat suasana iklim kelasnya, apakah sangat mendukung kelak untuk dijadikan kelas pembelajaran nantinya. Menetapkan jenis keterampilan. Misalnya keterampilan seperti berbicara di depan banyak orang, jangankan nanti saat sebelum calon guru ini tidak bisa untuk berbicara atau merasa gugup saat di depan banyak orang. Tentulah kelas tidak akan berjalan dengan lancar. Tidak akan. Harus ditetapkan jenis keterampilannya, entah dia bisa membawa kelas itu dengan caranya agar santai muridnya, bisa mengikuti candaannya, serta membuat siswa itu rileks, mampu memahami pelajaran berdasarkan keterampilan berbicaranya, di mana salah satu keterampilan berbicara itu termasuk dalam salah satu kemampuan guru bahasa Indonesia yang wajib dimiliki. Konsultasi dengan pembimbing atau pihak supervisor. Ya, kalau untuk bagian ini sudah jelas, seorang calon pengajar juga harus berkonsultasi terlebih dulu dengan pihak sekolahnya atau semacam dengan pihak-pihak yang terdekat dengan sekolah. Dia harus tahu bagaimana ke depannya, tidak bisa sembarangan masuk kelas, dikonsultasikan, melihat keadaan sekolahnya, iklim suasana kelasnya, ataupun kelak nanti bagaimana orang-orang yang akan hadapi, maka harus dia berkonsultasi. Dan harus pun ada membuat perencanaan pembelajaran mikro. Di sini ini adalah merupakan bagian wajib, itu sudah masuk dalam salah satu rancangan pembelajaran mikro. Perencanaan pembelajaran mikro perlu digunakan sejak awal agar tugas kelak tidak keteteran kemana-mana. Adapun juga pembagian tugas kelompok. Akan dibagi-bagi setiap orang itu untuk membantu dalam bagian pembelajaran mikro di kelas nantinya. Praktek, setelah rampung dari semua itu, maka haruslah akan pergi ke praktek. Di mana semua yang sudah dimulai itu harus dipraktekkan. Teori sudah pas, maka butuh praktek. Tidak hanya sekedar pandai dalam membuat rancangan, namun tidak jelas saat disuruh turun ke lapangan. Maka di bagian praktek pembelajaran mikro tentu saja harus dituntut. Dan setelah selesai melakukan persiapan, maka dilanjutkan pada tahap evaluasi selanjutnya. Perencanaan pembelajaran mikro. Perencanaan pembelajaran mikro pada dasarnya adalah merupakan pedoman operasional bagi calon guru. Sepertinya di sini saya akan singkat saja, yaitu untuk bagian perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian untuk mempersiapkan, membina, meningkatkan keterampilan dasar pengajar melalui pembelajaran mikro. Dari tidak perlu buru-buru untuk masuk ke dalam suatu lingkup kelompok besar, dengan hanya menggunakan beberapa siswa yang telah dikelompokkan, seorang calon pengajar harus bisa paham betul kelompok kecil ini ia ajarkan, memahami sedikit banyaknya karakter siswa yang hanya dianggotakan ya sekitar 3 atau 5 lah dalam kelompok kecil. Dengan diadakannya kelompok kecil ini, maka sudah jelas calon pengajarnya akan mempersiapkan dirinya, membina, dan meningkatkan keterampilannya. Karena meskipun hanya orang-orangnya sedikit, bagaimana ia bisa terjun ke kelompok besar? Dari hal-hal kecil saja, jika ia tidak beres, bagaimana ia bisa melakukan hal besar? Dan pada bagian ini pula ada 2 jenis persiapan pembelajaran mikro, yaitu pertama persiapan pembelajaran mikro dan B penyusunan atau pengembangan bagi observasi untuk mengamati peserta yang sedang berlatih. Sebelum mau terjun dalam bagian pengajaran di kelas kelak, harus dipersiapkan dulu persiapan pembelajarannya. Berandai-andai itu adalah misalnya seperti berlatih bersama temannya sendiri dengan membentuk kelompok kecil dan berpura-pura mengajar, belajar untuk lalu dia mulai menyusun materinya seperti menyusun RPP, lalu dia membuat kelas simulasi.
di dalam kelas simulasi ini sendiri sih, dia mungkin ya masih seperti gambaran kasar menggunakan berbagai materi yang seperti yang ia ketahui. Meskipun belum langsung terjun ke dalam sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Di bagian sini pula juga akan ada bagian menyusun pengembangan bagi observer untuk mengamati peserta yang sangat berarti. Di bagian ini, seorang calon pengajar, tidak akan dibiarkan terjun begitu saja. Pasti dia diawasi terlebih dahulu oleh misalnya saja seorang mahasiswa pendidik FKIP yang kelak dia akan melaksanakan PPL, di mana dia awal mulanya akan diberikan kelas simulasi, dimulai dari mengajar teman-temannya sendiri yang dibuat secara kelompok kecil, lalu di awal lalu dia di situ mulai belajar. Setelah itu dia akan mulai terjun ke beberapa bagian sekolah seperti bentuk penyuluhan. Di situ maka dia akan didampingi seorang dosen. Biasanya dosen ini akan bertindak untuk mengawasi bagaimana mahasiswanya ini apakah beres saat memberi bahan materi ajaran atau memberi bahan suluhan pada anak-anak yang kelak ia akan ajarkan nanti di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, nah, dan dari semua itu, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran itu sendiri harus memiliki berbagai macam sistem dan persiapan, tidak bisa langsung. Perencanaan pembelajaran sendiri sangat membantu calon pengajar, mahasiswa pendidikan untuk memahami dasar dari bahan ajar teori-teori yang sebelumnya telah ia dipaparkan. Dan sampai sini saja penjelasan saya. Saya mohon maaf atas salah kata yang telah saya perbuat. Sekian dan terima kasih.